tentunya di komputer kita harus terinstall yang namanya Adobe Photoshop CS ya. Pastikan di komputer sudah terinstall Adobe Photoshop ya. Kalau saya menggunakannya Adobe Photoshop 7.0 ya ini. Adapun ada versi-versi yang lain itu sama saja intinya ya. Setelahnya ada Photoshop terinstall di laptop atau di komputer kita, lalu double klik ada Photoshop. Ya, tunggu hingga muncul jendela Adobe Photoshop. Nah, jika kalian belum punya Adobe Photoshopnya, silahkan kalian juga bisa download ya melalui link resminya. Silahkan nanti dicari alamat Adobe Photoshop yang secara resmi. Pada pembahasan kali ini saya tidak bisa menjelaskan cara mendownload atau menginstal Adobe Photoshop, hanya akan fokus pada pengeditan foto saja dulu. Nanti pada video berikutnya insya Allah akan kita bahas untuk bagaimana kita mendapatkan Adobe Photoshop. Nah, untuk Adobe Photoshop jendelanya sudah hampir terbuka, dan inilah adalah tampilan pertama daripada Adobe Photoshop. Tidak ada apa-apa di sini, masih blank ya. Ini jendelanya. Nah, bagaimana caranya untuk mengedit foto? Sebelum lebih lanjut melangkah kepada edit foto, kita perlu menentukan dulu background apa yang diinginkan. Misalkan background yang diinginkan adalah background warna berlatar merah ya. Ini kalau tadinya misalkan dari warna hijau atau warna apalah gitu ya, ternyata kita akan berubah backgroundnya menjadi warna merah. Nah, klik dulu ya yang ini, yang belakang. Nah, layar yang ini diklik dulu sehingga muncul kotak dialog. Kotak dialognya, dan pilih warna. Sekarang warnanya mau apa? Warna merah ya, atau warna yang mana itu silahkan. Lalu di oke. Nah, udah warna merah ya. Baru nanti kita lanjut ke edit layar itu ya. Klik Magic Wand Tool. Nah, ini baru diklik di sini seperti biasa ya. Ya, itu saja. Lanjut. Baik, kita buka lagi ada Photoshopnya. Kita langkah pertama yaitu setelah terbuka jendela, kita buka file. Selanjutnya adalah open. Ya, jangan open as ya, tapi open saja. Nah, open. Nah, berikutnya setelahnya open, kita cari, karena tadi disimpannya ternyata di drive D, kita klik yang ini ya. Nah, yang panah ini, klik. Nah, klik. Selanjutnya cari ke bawah data D. Nah, ini karena di drive D ya, disimpan data D. Selanjutnya setelah muncul jendela data D atau file folder di data D, kita cari yang namanya tadi itu, namanya itu. Nah, udah muncul fotonya di jendela Photoshop atau di project yang akan kita buat. Ini fotonya. Sebelumnya nanti kita supaya tidak kehilangan yang aslinya, kita save as dulu ya. Save as file, save as aja dulu. Udah tersimpannya. Jadi ini walaupun ada perubahan tidak mengganggu file yang utamanya atau file yang aslinya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara klik Magic Wand Tool. Nah, ini yang harus pakai magic. Klik. Nah, kalau setelah itu klik di sini, di area sini, klik. Nah, selanjutnya del. Nah, gitu ya. Ini juga sama, klik del. Ya. Berikutnya ini juga sama, klik del. Ya.
artinya di delete ya, setelah terbentuk ininya di delete. Ini klik del ya, ini juga sama, klik del. Ini juga masih ada di sini, klik del. Masih ada di sini juga sama, di klik aja dulu del. Nah, supaya sampai hilang ya semua ya. Klik ini del ya. Nah, udah. Setelah itu kita kontrol D itu untuk menghilangkan itunya ya. Nah, sudah muncul dan secara udah semua terblok, udah berwarna latar merah, tinggal kita menghaluskan saja ya, itu secara teknis. Nah, bagaimana cara menghaluskan foto yang sudah secara garis besar diedit backgroundnya, tapi masih ada titik-titik putih atau bekas-bekas background yang lamanya ya. Bagaimana cara menghaluskannya biar foto kita menjadi jernih dan tidak kelihatan di edit backgroundnya. Ini caranya ya. Jadi coba kita besarkan fotonya. Nah, kita besarkan dengan tombol klik zoom ya. Berikutnya foto ini supaya tidak kaku kita mengeditnya, kita perbesar lagi dengan cara klik Ctrl tambah plus ya pada keyboard. Pada keyboard tekan Ctrl dan tanda plus ya yang ada di jajaran kedua paling atas itu. Bisa diperbesar atau mau diperkecil juga boleh, sama klik Ctrl tambah min yang sebelahnya plus, perkecil. Nah itu ya, perbesar aja dulu karena kita project akan diperbaiki. Nah, setelah foto ini menjadi besar dan gampang kita mengeditnya, lalu kita hapus titik-titik background yang kecilnya. Nah, kita klik ya, ini erase ya, erase tool atau penghapus, klik. Nah, berikutnya ini sudah terbentuk, lalu diarahkan kepada titik-titik yang masih ada bercak-bercaknya dan diklik ya. Nah, klik, pilih, ini klik juga dipilih ya. Nah, sebelah ini diarahkan lalu diklik. Nah, hilang kan? Nah, ini juga sama, diarahkan lalu diklik, hilang juga. Nah, ini juga masih ada ya. Ini banyak sih. Nah, jadi gitu caranya ya, teman-teman tuh diperhalus ya. Nah, kalau yang ini sambil ditahan ya. Kalau yang mau yang di ini sambil ditahan, klik ditahan dan ini digeser. Kliknya ditahan, ini digeser. Nah, biar menghapus sedikit-sedikit ya, dengan teliti kita dihapus yang bercak-bercak. Nah, bekas ininya ya. Ini juga masih ada dikit. Nah, ini juga sama diarahkan. Ininya diarahkan dulu, baru sebelum diklik ini diarahkan dulu, baru diklik. Nah, ditahan kliknya, lalu digeser. Nah, dengan teliti ya, hati-hati. Ya, terus digeser. Nah, itu ya. Juga yang lainnya juga sama ya, ini juga sama. Masih ada bercak-bercak putih, klik, digeser, ditahan ya kliknya, jangan dilepas ini. Nah, supaya digesernya itu tepat, klik, digeser, terus sampai ke habis ya, sampai foto ini selesai beres. Nah, setelah itu jangan lupa jika sudah semua beres, langsung disimpan saja ya, langsung di Ctrl tambah S, yaitu Ctrl S, simpan. Nah, udah, ini project nanti setelah selesai semua bisa menjadi foto yang baik ya. Terima kasih. Itu cara untuk memperhalus, sedikit cara untuk memperhalus foto yang sedang diedit. Nah, ini foto belum selesai, silahkan oleh teman-teman dilanjutkan untuk cara mengeditnya supaya fotonya menjadi lebih baik.